Kalau demikian, penerangan tentang pertolongan pada dokternya yang menolong Samino itu siapa namanya? Dokter Herman. Sok ya. Baiklah, Beritahukan waktunya kepada kami sehari sebelumnya gaknya tidak mengkhawatirkan tuh apa tuh? Dikarunyaeun ya. Terus saya Samino berilah dulu makan bubur, kue gitunya. Terus seperti bubur dalam berjalannya belum seperti selalu merasa jadi kalau lapar dan harus mulut muntah-muntah, badannya panas dan kepalanya pusing sekali. Tempe kayu. Bukan. Tempe bongkrek terbuat dari ampas tahu dan terus Samino dibawa kemana? Puskesmas. Puskesmas singkatan dari apa puskesmas? Itu singkatan dari Pusat kesehatan masyarakat. jadi Samino itu makan jajan di warung, B keracunan tempe bongkrek, C makan tempe bongkrek. B Keracunan tempe bongkrek. Nomor 2, setelah melihat Samino sakit, ibunya nih, setelah melihat, boleh dilihat coba dilihat atau mana cari obat. Jawabannya A. Mencari pertolongan. Mencari pertolongan, Segera minta tolong kepada tetangga. Yang mana? Satu yang ini halaman 9. Pak Lurah dan Pak siapa ini? Pak Lurah dan Pak hangat setelah Celana kemudian keracunan itu disebabkan kurang semua sejauh jalan kata Pak dan serah seperti Inilah salah satu pendidikan non formal yang diselenggarakan. Dek, nama siapa, Dek? Purwanto. Purwanto. Ya, Sejak kapan ikut pendidikan ini? sejak tanggal berapa? Sudah setahun yang lalu? Belum. Sudah berapa lama? Ada 3 bulan. 3 bulan. Iya. Sebelumnya Adik sudah bisa baca belum? Sudah. Bisa ceritakan apa manfaat dari pendidikan ini? Manfaatnya Hah? Hah? Enggak, manfaatnya apa manfaat yang diperoleh dari pendidikan ini? Hah? Ya, sebelumnya bisa baca tulis nggak? bisa, Terus setelah ikut pendidikan ini bisa apa lagi? ya bisa semakin lancar. Makin lancar baca tulisnya. Iya. Toh setelah ikut pendidikan ini apa yang bisa jadi apa yang bisa diperoleh? Jadi bisa saya bisa membaca gitu. Dan menulis juga saya jadi bisa gitu. Terus manfaat lain? Manfaatnya ya, manfaatnya Manfaat apa yang bisa diperoleh dari pendidikan ini? manfaatnya Biasa baca tulis untuk biasa biasa baca tulis. Sama mehieu biasa baca tulis untuk bisa. Ayeuna kumaha? Akhirnya jadi semakin mantap ini. Oke deh. Sekolah nggak? Pernah Kelas berapa? kelas 6. Kelas 6.
Terus suka ikut pengajaran di sini. Suka. Apa manfaatnya bagi Denny? Gunanya ikut di sini apa? Jadi bisa apa Denny sekarang selama mengikuti pelajaran di sini? Lancar nggak baca tulisnya, lancar nggak? Benar. Oke. Ini kan atau dulu nggak pernah sekolah kan? Nggak pernah sekolah. Terus ikut di sini udah 3 bulan ikut di sini. Nah, terus atau sekarang apa manfaatnya setelah ikut belajar di sini? Saya semakin bisa menulis dan membaca. Diajarin apa lagi? Diajarin menabung dan kesehatan. Oh iya. Iya. Tabungannya berapa sekarang? Tabungannya 24.000. Oh ya, banyak. Berapa lama itu? Lama itu nabungnya? 8 kali. Oh, 8 kali? Oh, sehari bisa dapat berapa toh? Sehari Memulung. ada 5.000, ada berapa? Oh, itu tabung semua. Nah, terus sekarang pelajaran dari kesehatan apa yang bisa jadi bisa apa toh? Waktu dikasih pelajaran kesehatan jadi bisa apa? Menggosok tangan dan menyisir, menggosok gigi. Oh, itu setelah diajarin di sini? Iya. Oh, ya. Oke toh. Terus yang ingin atau ingin dapat lagi dari pelajaran ini apa? Ingin bisa apa lagi atau? Ingin bisa nulis yang lebih mantap gitu. Pengen ikut sekolah juga? Iya. Ya. Oke, Mas. Ini kan anak sekolahan ya. Terus traveling. Tuh. Habis sekolah kan ya? Iya, ini tadi pulang. Sudah ngeliatin bukunya sudah banget. Yes, oke. Stop. Cek. Tuh, goyang. Sudah jadi ya? Sampai berapa nih kalau gitu? Orang tua juga? Bantu Waktu pertama kali Reni kerja di mana? di industri. Di industri, Berapa kali Reni sejak Reni keluar dari kelas 3 itu sejak umur 9 tahun sudah pindah di mana aja kerjanya? Udah pindah di industri, langsung saya pindah ke Gang Misbah. Terus Reni pertama kali yang mendorong Reni untuk keluar untuk bekerja itu siapa? Saya sendiri. Oh, nggak disuruh orang tua? Oh, malas sekolah gitu? Terus ngomong aja Reni, biasa aja. Yang pertama kali dorong Reni keluar siapa? Saya sendiri.
Terus Reni memang nggak pengen sekolah? Mau tapi tidak punya uang. Tapi kalau SD kan nggak bayar, Reni. Bayar Reni sekarang setiap hari nerima berapa? Dari yang pertama di industri itu sehari? Telebat. Sok enggak? Jing eta samping. Kita nggak ke sini. Bilang ke pinggir, Bu. Bilang ke pinggir nih. Nah, pinggir. Seperti biasa ya, Ren ya. Ayo. Perlu dari Mam ya, Mam. Yuk. Jalan aja terus. Wah, Biasa aja. Yuk. Dah. Langsung aja. Nih Kok belum datang? Mau ke sini? Di situnya belum datang lagi di Ano. Tadi. Nah, ini ada.
sebagai salah satu pengusaha yang bikin becak. Saya lihat di sini ada dua anak yang bekerja. Iya. Pandangan Bapak sendiri terhadap anak yang bekerja itu sebenarnya gimana? Kalau menurut saya ya, saya nggak membedakan anak-anak atau orang dewasa. Jadi kalau menurut saya lihat saya menerima pekerja tuh saya melihat dari fisiknya gitu. Jadi gimana? Kalau dia sehat ya, saya terima. Dan saya nggak membeda-bedakan apakah itu anak-anak, apakah itu orang tua gitu. Yang saya paling utamakan yaitu gimana kreatif dia dan kerajinan dia gitu ya. Jadi saya sekali lagi nggak membedakan apakah dia anak-anak atau orang dewasa. Nah itu menurut pandangan saya. Pak kan kalau menurut aturan memang dilarang ya. Iya. Lalu pandangan Bapak sendiri soal pelarangan itu gimana? Ya kalau menurut saya ya memang peraturan pemerintah itu bagus gitu ya. Tapi untuk orang itu kalau dia larang, kalau kita nggak terima kerja, sedangkan kita tahu mereka tuh orang katakanlah orang nggak mampu gitu ya. Tapi kalau kita nggak terima kerja, dia sekolah enggak, kerja enggak, ya mau jadi apa dia? Nanti dia larinya kemana gitu, larinya. Jadi kalau lain masalahnya, kalau dia orang tahu, orang orang kaya gitu, itu mungkin saya nggak terima gitu. Kalau dia orang nggak punya ya lebih baik kita terima. Pak, salah satu yang dikeluhkan dalam hal ada pekerjaan anak itu adalah karena mereka sering dibayar itu lebih kecil dari orang dewasa. Sementara pekerjaan mereka mengharuskan melakukan pekerjaan yang dilakukan sebenarnya hanya oleh orang dewasa. Kalau di sini bagaimana? Kalau saya nggak seperti tadi katakan ya, nggak membedakan mana anak-anak mana orang dewasa gitu ya. Jadi semua saya pandang sama gitu. Jadi ya memang dalam soal pekerjaan juga apa yang dikerjakan oleh orang dewasa dikerjakan juga oleh anak-anak gitu. Jadi sekali lagi bagi saya itu sama, nggak ada perbedaannya. Kalau dalam hal penetapan upah itu yang apa yang membedakan satu sama lain? Ya biarpun mereka itu dalam satu periode sama masuknya ya, tapi kita lihat gimana orang itu kerajinannya dan keuletannya kerja. Karena masing-masing orang nggak sama sih. Masing-masing orang ada juga yang ya sepertinya kita memasukin 4 orang gitu. Ada yang malas, ada yang cuma kerjanya waktu ada dia kerja getol ya. Kita nggak ada dia ya leha-lehe. Ada juga yang dia jadi sama gitu. Ada kita nggak ada kita dia sama. Jadi istilahnya kita mencari yang benar-benar dia mau kerja yang secara bertanggung jawab. Artinya bisa terjadi nggak gaji pekerja yang tergolong anak-anak bisa lebih tinggi dari yang dewasa? Ada juga. Ya seperti biarpun mereka sama, karena orang dewasa ya di sini juga saya bisa mencontohkan ya ada karena dia nggak bisa apa-apa ya kita juga tetap pekerjakan dia karena kasihan kalau kita. Saya rasa bukan saya menyebabkan diri dia kalau masuk sama orang lain dia nggak akan diterima karena udah terlalu tua ya. Satu terlalu tua dia nggak bisa apa-apa. Jadi kita juga pekerjaan dia tuh udah terbatas gitu. Cuma saya kasihan gitu. Ya tetap kita kerjakan. Ya otomatis gajinya juga lebih rendah biarpun sama dengan yang seangkatan dia. Jadi anak kecil tuh lebih tinggi gajinya. Gitu. Pak, kira-kira ada pekerjaan yang berbahaya bagi anak kecil nggak kalau di sini? Enggak ada ya. Kalau di sini ya karena semua ya dari pemasakan dari apa ya nggak ada yang mengandung bahaya itu sama sekali. Terus kira-kira Pak, kalau dalam pandangan Bapak, dalam hal penanganan anak-anak kecil kan yang kalau mereka bekerja kan mereka kehilangan waktu bermainnya, kehilangan kesempatan belajar dan sebagainya. Kira-kira Bapak dalam pengalaman Bapak sebagai pengusaha dan juga mempekerjakan anak-anak itu ada nggak pandangan Bapak untuk mengatasi hal ini? Ya kalau saya sendiri secara terus terang saya nggak ada ya. Tapi kalau di sini pekerjaan di sini saya nggak mau forsir mereka gitu. Kita tepat-tepat jam 2 udah pulang. Jam 2 ya paling telat jam 3. Jadi mereka tuh udah masih mempunyai kesempatan ya. Kalau dia mau kursus mau apa. Tepat-tepat ya rata-rata udah jam 2 jam paling telat tuh jam 3 gitu. Paling telat. Pernah terjadi seorang pekerja anak karena dia ikut ujian bersamaan cuma 2 hari gitu,
terus upahnya dihapuskan selama 3 minggu. Kalau di sini ada nggak yang ikut ujian bersamaan? Kalau dalam hal seperti itu gimana? Kalau misalnya dia karena ingin ikut ujian bersamaan, terus ada kebiasaan tersendiri nggak? Kalau untuk saya ya itu saya karena nggak ada ya untuk seperti ujian bersamaan itu maksudnya. Jadi seperti kalau saya atau gini orang itu sakit gitu atau gimana atau tepuk-tepuk kita juga lihat sakitnya sakit gimana. Saya nggak suka itu upahnya saya nggak potong. Gitu. Ya. Saya nggak potong upahnya. Kalau lain lagi karena itu yang dibilang sakit 2 rupa ya. Ada yang sakit betul-betul sakit, ada yang sebetulnya mereka nggak sakit ya, tapi laporan sakit gitu ada. Nah kalau laporan sakit tapi kita juga nggak mau motong, nggak mau makan hak dia. Tetap kalau dia nggak kerja 2 hari ya 2 hari aja kita potong. Gitu. Saya nggak mau sepertinya nggak kerja 2 hari, saya potong 1 minggu atau 4 hari gitu, nggak mau. Tetap malahan kalau seperti mereka, aduh, ya kalau sakit-sakit kita juga ada obat. Sekarang gampang aja obat dari apotek saya sediain gitu. Nah sepertinya kalau nggak itu juga nggak mempan. Nah kalau mau ke dokter atau saya ada akuntansi saya ganti sepenuhnya dan tanpa dipotong juga itu. Tanpa dipotong. Ada satu hal Pak mungkin yang lain dari hal ini yang Bapak bilang tadi soal yang industri yang mati di Bandung itu kalau pengalaman Bapak sendiri gimana sebenarnya pandangan Bapak soal? Ya kalau pandangan saya ya karena menurut saya berusaha sekarang sama tahun 80-an itu udah lain ya. Kalau dulu kita bersaing dengan orang ya istilahnya satu daerah gitu. Jadi persaingan itu nggak terlalu berat. Kalau sekarang kan dari luar kebanyakan ya otomatis segalanya itu dari sana udah main raksasa sih ya. Jadi kita sepertinya anak kecil melawan raksasa ya nggak bisa apa-apa gitu. Ya akhirnya ya kebanyakan ya karena orang-orang tuh kebanyakan memberikan kalau yang besar promosinya kuat, hadiahnya apa. Yang banyak industri kecil mati? Ya tahun sekarang sama tahun 80-an udah lain ya. Jadi kalau tahun dulu tuh kita bersaing dengan ya satu daerah gitu. Kalau sekarang banyak memasukkan modal-modal dari luar, modal-modal raksasa. Ya dalam segala hal kita yang di sini udah kalah semua. Dalam soal pemasaran, dalam soal promosi, soal apa. Dan kebanyakan kalau dari sana kan banyak hadiah-hadiah. Toko-toko orang-orang membeli itu sebetulnya dia itu beli barangnya nomor 2 gitu ya. Yang dia pandang itu hadiahnya kebanyakan tuh. Seperti produksi saya ya, beli kecap. Biasa pakai saya. Karena ada kecap yang lain ya taruhlah ada mobil, ada motor itu. Jadi otomatis orang tuh bukan beli kecapnya mereka. Coba aja barangkali beli kecap ini dapat motor, dapat apa gitu. Jadi orang-orang sekarang memang kebanyakan asumsinya kepada hadiah itu kebanyakan. Tapi pada dasarnya kan itu menguntungkan konsumen karena harga makin murah, Pak. Ya kalau saya rasa itu nggak murah harganya, nggak murah, ya. Karena apa? Dia juga memperhitungkan si perusahaan itu nggak bisa harga mah lebih tinggi, tapi orang tuh menganggapnya karena bukan beli barangnya sih ya, dia pandangnya hadiahnya. Jadi mungkin aja, barangkali aja saya beli kecap ini dapat motor atau dapat apa, gitu. Jadi kebanyakan gitu ya. Bisa Bapak berikan contoh konkret itu, misalnya setelah ada persaingan yang makin kuat ini, harga memang makin tinggi, nggak makin turun? Ya kalau harga sih stabil gitu ya, harga stabil. Jadi karena seperti kalau terutama di dalam kecap tuh kita nggak terlalu ke bawah dengan harga bahan pokok gitu ya. Karena kalau kecap tuh kita nggak bisa semau kita sendiri menerapkan harga. Karena kita benar-benar sekarang tuh bersaing benar-benar. Kalau kita sendiri menaikkan harga, meskipun itu harga pokok bahan-bahan mentahnya udah naik, ya taruh kata sabanari lah. Jadi kita nggak bisa naikkan. Karena kalau kita naikkan sendiri, konsumen tuh sekarang udah lebih mengerti, jadi dia nggak mau ya. Artinya pada dasarnya persaingan ini menguntungkan konsumen kan? Ya menguntungkan konsumen, itu banyak lebih menguntungkan ya. Nah sekarang persoalannya bagaimana supaya konsumen untung, tapi pengusaha juga nggak mati gitu Pak. Iya. Nah Bapak punya pandangan nggak? Kira-kira sebenarnya apa yang membuat yang dibutuhkan pengusaha sekarang, pengusaha seperti Bapak? Ya sebetulnya ya
mestinya sih ada satu perkumpulan ya yang ini. Nah, seperti kecap nih dulu ada mamin ya, makanan minuman dulu ya. Tapi ya mamin ya sekarang nggak tahu yang masih aktif, nggak tahu nggak. Karena dulu saya juga salah satu. Dulu apa Pak? Ya dulu itu mamin makanan dan minuman sih katanya ya. Jadi dia semua kita dalam pengurusan surat-surat, pengurusan apa dia membantu ya. Memang membantu baik sekali ya. Cuma ya karena saya dulu saya lupa lagi berapa tahun saya udah memang nggak ikut lagi sebagai anggota gitu ya. Jadi saya udah terlepas. Tapi secara ini kalau kecap sebetulnya nggak ada untuk kecap tuh, nggak ada perkumpulannya. Tapi pada dasarnya kan persaingan karena menguntungkan konsumen, Pak ya? Iya. Nggak. Iya, persaingan. Memang itu lebih menguntungkan konsumen. Ya karena ya tapi alangkah baiknya kalau seperti dalam perusahaan kecap ini ada satu ya istilah bapak angkat atau apa ya. Jadi ya nggak tahu itu dari luar kayak atau dari satu perusahaan yang besar, kan di Bandung juga banyak perusahaan yang besar gitu. Jadi gimana caranya dalam ya mungkin juga untuk mengatur soal kalau bahan kenaikan harga atau gimana ya. Karena kalau untuk sekarang kita itu sistemnya kalau dulu kita kalau mau naik tuh setiap itu kita saling telepon gitu. Kita berkumpul dalam satu rumah makan gitu ya, satu restoran. Nah kita menentukan di sana. Jadi ini yang naik berapa, kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa. Nah kira-kira tanggal sekian lah kita mulai naik gitu. Nah tapi kalau sekarang kita enggak. Tepat-tepat kita diberitahu, tepat-tepat kita juga, aduh ini kalau bahan udah naik, nah ya. Malahan kita juga takut mau naikkan sendiri ya. Karena takutnya, karena kalau kita mati atau orang yang biasa beli kita beli sama orang lain, takutnya nggak kembali lagi kepada kita, satu kerugian buat kita gitu. Jadi kita juga sistemnya saling tunggu gitu. Karena nggak ada saling pengertian sama itu. Kalau kita ada sekarang mungkin dalam pertemuan tuh udah nggak ada lagi. Jadi masing-masing berdiri sendiri. Nah orang lain naik, ya kita ya udah naik lah. Nah, kita dengar di pasaran ya naik ya udah naik gitu. Pak, kembali ke soal pekerjaan anak tadi itu Pak. Kalau pemerintah tetap akan melarang pekerjaan anak itu bagaimana pendapat Bapak? Kira-kira? Ya sebetulnya larangan tuh mesti ada jalan keluarnya ya. Jadi kalau cuma larangan aja saya rasa kurang fair ya. Kalau larangan aja, karena kondisi anak tuh nggak sama. Memang ada anak yang mau sekolah, tapi nggak punya biaya. Mau gimana dia? Terpaksa dia kerja. Tapi kalau kita nggak terima kerja, ya mau gimana dia? Nah, kerja enggak, sekolah enggak. Ya mau larinya nanti kemana? Lalu kira-kira jalan keluar apa kira-kira yang bisa dilakukan? Bapak barangkali Bapak punya usul. Ya memang kalau saya tuh orang ya boleh dikata orang nggak berdaya ya. Ya mungkin usul saya percuma aja gitu ya. Nah, barangkali mungkin ada Bapak punya pendapat gitu. Ya kalau sepertinya kalau saya nganjurin sama anak-anak sih karena sekarang banyak kursus-kursus ya. Jadi kita masuk kursus apa. Karena saya juga banyak pengalaman dari saya punya keponakan apa. Dia sekolah nggak berapa tinggi tapi bisa memegang satu kedudukan yang tinggi. Karena dia selain pulang kerja tuh nggak main-main. Jadi habis kursus apa, apalagi sekarang tersebar mau apa sih, 3 kemauan aja sekarang tuh. Ya, beliau dikata ya harga juga nggak terlalu mahal, banyak terjangkau. Artinya masa jam kerjanya tentu diperpendek dong untuk anak-anak. Bapak setuju nggak kalau jam kerja untuk seandainya itu pekerja anak, jam kerjanya diperpendek hanya 4 jam sehari atau berapa? Ya kalau itu memang saya kurang setuju ya. Jadi memang kalau itu memberatkan juga perusahaan gitu ya. Tapi yang saya setuju itu 7 jam. Saya nggak lebih dari 7 jam mengerjakan anak-anak. Bahkan kebanyakan kalau udah selesai ya sebelumnya waktu pulang ya kita suruh pulang. Jadi saya 7 jam nggak kurang nggak lebih mempekerjakan anak-anak. Jadi kalau sekarang kebanyakan kan ya saya dengar ada yang 8 jam, yang 9 jam. 7 jam nanti waktu untuk belajar kurang dong? Ya kalau sampai jam 3 kalau dia seperti ya bisa aja
kursus jam 4. Kan dari sini tempat-tempat jam 2 udah pulang, jam 3 pulang. Gitu. Paling sore jam 3, paling sore. Banyak kan jam 2 udah. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nama saya Reni, umur 12 tahun, kelas sekolah. Hai. Nama saya Reni, umur 12 tahun. Nama saya Reni, umur 12 tahun, sekolah kelas 3 SD. Langsung saya bekerja buat cari uang, buat bantu orang tua. Sampai jam berapa? Kelas 3 ya? Nama saya Reni, umur 12 tahun. Saya sekolah kelas 3 SD keluar. Terus saya bekerja. Kenapa kamu bekerja? Buat cari uang, buat bantu orang tua dan kebutuhan saya. Nah, kayak tadi ya, kayak pesan ya. Nama saya Reni. Cari uang, nanti tanya lagi ya. Maunya berapa ya? Nama saya Reni, umur 12 tahun, sekolah kelas 3 SD keluar. Langsung saya bekerja. Apa kamu milih bekerja di mana sekolah? Buat cari uang. Maunya berapa? Untuk kebutuhan saya dan orang tua saya. Misalnya, uang bisa dari Untuk jajan. Hai. Nama saya Reni, umur 12 tahun. Saya sekolah kelas 3 SD keluar. Langsung saya bekerja. apa alasan kamu milih bekerja di mana sekolah? Buat orang tua, buat cari uang. Maunya berapa? Untuk bantu orang tua. Dan buat keluarga saya.
Inggris. Namanya siapa? Ijen. Jejen. Udah aja, biasa aja. Biasa kerja. Sama ngobrol aja. Enggak, Ugi. Namanya siapa nih? Ijen. Nama saya Jejen. Sejak kapan kerja di sini? Kan kerja di sepatu? Kemarin. Enggak, Baik. enggak sekolah? Enggak sekolah. Pernah sekolah? Pernah keluar Sampai kelas berapa? kelas 4, Kelas 4. Sekarang umurnya berapa? 13 tahun. Kelas 4. Terus kenapa kok berhenti sekolah? Ada biaya. Terus habis berhenti sekolah langsung kerja? Iya. Terus satu keluarga berapa orang? Ya. 5. Jejen nomor berapa? Jejen nomor berapa? Saya nomor 3. Nomor 3. Kakak-kakaknya juga enggak sekolah terus kerja gitu? Iya. Kakak saya juga kerja. Sampai kelas berapa kakaknya? Kelas 6. Terus adik-adik? Jadi sekolah 2. Yang sekolah 2. Yang satu? Yang satu sekolah lagi. Terus kan teman-teman Jejen yang lain mungkin ada yang masih sekolah ya, masih sekolah, masih bermain. Jejen nggak pengen sekolah? Enggak. Kenapa? Nggak ada ini uang. Dan saya juga mau sekolah. Ada biayanya. Tapi lebih enak mana kerja dibanding sekolah? Anak kerja. Kenapa? Ada bayaran. Kerja ada uang, punya uang sendiri. Uangnya hasilnya untuk apa itu? Untuk jajan bermain, main jajan. Nggak ada yang diberikan untuk orang tua? Diberikan separuh buat jajan separuh. Terus Jejen nggak punya cita-cita pengen jadi apa gitu? Pengennya jadi apa? jadi abri. Terus kalau dari abri tentu harus sekolah dong. Iya. Terus gimana? Apa mau kerja gini terus atau nggak ada keinginan untuk sekolah, nabung untuk sekolah gitu nggak ada? Nggak ada. Untuk kerjaan, untuk uang. Jadi bos, kerja gini jadi bos. Nggak, kalau nggak pernah nabung, nggak pernah nggak pernah sekolah, nggak pernah jadi bos. Suka nabung. Hah? Suka nabung saya. Suka nabung sekarang? Suka. Sudah berapa tabungannya? Tahu paling 100.000. Sehari bisa terima berapa aja? Sehari. Sehari apa? Satu hari bisa terima berapa? Seminggu? Oh, Seminggu bisa dapat berapa? Skodi. Berapa itu? Berapa duit itu? 20.000. Skodi 20.000. Sehari 20.000. Sehari 20.000? Seminggu. Seminggu? Ya seminggu 20.000 gitu. Sehari. 2 orang. Berarti sehari bisa dapat berapa?
10 pasang. Ya, 10 pasang. 20.000 sehari 20.000. Kalau 10. Saya dapat 10.000. Berarti sedikit dong yang ditabung. Sedikit goceng. Goceng. 5.000. Yang ditabung. Iya. Terus tabungannya rencananya untuk apa tuh? Hubungannya. Terus Jen, waktu Jajan keluar dari sekolah itu nggak dilarang sama orang tua? Dilarang. Dilarang. Terus? Ya dilarang saya. Nggak mau pengen kerja. Jajan karena ikut-ikutan teman atau karena memang pingin gimana? Ikutan teman semuanya kerja. Ikutan teman. Terus Ini nggak ada dangki. Heran. Terus sehari-hari Jajan ngerjain apa? Kalau Jajan beli sepatu ini bagian Jajan apa? Ngeleman, Ngelem. terus pasang tamsin, sehari-hari. Terus kalau kayak Jajan gini dibanding yang orang-orang dewasa kayak gini sama nggak anunya? Sama, Maksudnya sama. Jajan bisa baca tulis? Bisa baca tulis? Bisa, tulis bisa. Baca tulis bisa? Ya bisa. Sempat. Terus kalau ada kan suka ada itu apa sekolah-sekolah di luar itu yang diselenggarakan kayak diselenggarakan Pak Haji atau apa itu yang untuk di luar sekolah-sekolah di luar baca tulis dan sebagainya, nanti kemudian bisa ikut ujian bersamaan kelas 6 SD. Jajan pernah ikut itu nggak? Pernah kalau di IPEK, pernah sekolah di IPEK ujian. Hah? Kalau sekolah di IPEK pernah ujian. Iya IPEK pernah. Pernah lulus. Lulus. Berarti lulus SD ya? Iya. Terus yang SMP pernah ikut? SMP Yang untuk nggak ada? nggak ada. Belum. Belum pernah. Belum. Berarti kelas 6 udah punya ijazah kelas 6 ya? Udah punya ijazah persamaan SD? Punya. Udah punya? Terus menurut Jajan kan dulu lebih milih kerja dibanding sekolah gitu. Apa sih yang mendorong Jajan itu? Apa karena Jajan menganggap sekolah itu nggak penting? Penting sekolah. Saya ini. Tapi kenapa kok milih kerja gitu? Kalau biaya seret kan hasilnya 20.000. 20.000 kan bisa untuk sekolah. Nggak bisa. Males sayanya males sekolahnya. Suka males. Berarti kalau memang malas, berarti kalaupun ada yang mau nyekolahin nggak mau ya Jajannya? Ya mau. Hah? Mau. Hah? Mau. Loh, katanya malas nih enak kerja dapat duit. Kalau ada orang tua angkat gitu, orang tua asuh yang mau nyekolahin gitu, itu mah apa lebih enak kerja? Lebih enak kerja. Sekolah enak, kerja enak. Jadi Jajan maunya sekolah tapi nggak bayar gitu. Bayar. Enggak, kan ada tuh orang-orang yang nyediain dana sekolah nggak usah bayar gitu. Nanti katanya nggak mau sekolah karena kurang biaya. Hah? Kurang biaya kan hasilnya 20.000. Sekolah kan cuma berapa 3.000. Hasilnya kan gede kerja. Hah? Maunya sekolah juga, kerja juga. Iya. Maunya. Pulang sekolah kerja. Terus kan bisa sekarang itu kan di sini juga nggak harus tiap hari kan, nggak harus sepanjang hari kerjanya. Terus kenapa nggak begitu jadi? Nggak
Oh, sudah lama saya keluar sekolahnya. Itu udah rada-rada malas gitu Jan ya. Udah rada malas. Duit rumahnya. Kalau sekarang bapak ibu masih ada? Ibu Bapak ibu masih ada? ada? Bapak masih ada? Nggak pernah dorong jajan untuk sekolah lagi? Enggak. Pernah. Jajan selain kerja sepatu ada kerja yang lain lagi di luar apa pernah? Enggak, sepatu. Sepatu dari dulu sepatu. Iya. Pesan aja. Musik. Untung aja bejaan. Buku. Terus si saya hilang satu. Hilang satu. Aduh, polis daku. Ini siapa saudara? Cingnya sih karaketannya. Semuanya. Ini tuh Indo. Nih, itu 10. Jadi gadean mah gitu. Kalau kedua kan. Mau ada Tekken, store Tekken itu tanggalnya tuh itu enggak juga. Kan kurang nih kerja udah mau kenal setar pasang Tekken pasang jempol ya dari Tekken lagi lo tidur ada kurang nih dia jempol lagi tadi mobil yang pakai kemarin
Ya, punya dia. Nomor satunya kadang-kadang nomor tiganya ada. Oh ya. Apa sih Pak yang bedain kalau yang nomor Kalau satu? nomor satu kan satu harganya mahal, Enggak. keduanya kualitasnya lemas, Ciri fisiknya gimana? ya lelas. Kaki ini permen itu berapa? Ini per kaki, kalau kulit kaki. Kaki maksudnya? Ini sampai mencapai berapa ya? 122. Kaki ukuran berapa? Kaki itu berapa? Ukuran 28. 28. Segi. Seperti satu ubin yang besar itu yang 30, ini 28. Ada lagi yang kakian kecil seperti 17, itu baru sama. Seperti dari dulu. Kecil ya berarti ya? 28 berarti 7 kali sekian? Enggak. 28 segi kan ini Oh, ukurnya 28. ya sampai 2 kaki seberapa. Ini kan sepatu laki. Padahal 1 kaki lebih mahal lagi. Gimana lagi? Iya ya? Iya. Karena apa?